Selamat sore ibu-ibu, apa kabar? Semua sehat-sehat ya. Kita kembali lagi beribadah bersama pada sore hari ini. Kita persiap hati sebelum kita masuk ibadah. Kita nyanyi nomor 23. 神啊，我要赞美你。Oh God, I want to praise you. 天是你的是你，神啊，我要赞美你。直接说你是你真理。神啊，我要赞美你，当你是你，是你说的。神啊，我要赞美你，哦，耶稣，你却是你。神啊，我要赞美你，啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。耶稣，你的是你，神啊，我要赞美你。世界说你是你真理，神啊，我要赞美你。当你说你是你说的，神啊，我要赞美你。哦，耶稣，你是爱是你，神啊，我要赞美你。啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Kita nyanyi lagi sebuah lagu nomor 63. 活出主的爱。Hidup menyatakan kasih Tuhan. Tanpa kasih, kan hilang kemesraan, tidak lagi
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau beribadah dengan Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini, Tuhan sudah memimpin ibu-ibu ini boleh datang ke hadapan Tuhan. Dan kami sudah bersiap berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, pakailah firman-Mu menjadi pelita hidup kami, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga pada masa COVID ini, kami boleh melewati dengan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak yang sudah mengalami COVID ini. Kita menjadi takut Tuhan, tetapi kami percaya semuanya ada di tangan Tuhan. Kami hanya berserah kami semua ke tangan Bapa. Mohon Tuhan yang menjaga kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Pakailah pendeta Matius Tukiran yang akan menyampaikan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kami masuk ke firman Tuhan, kita akan nyanyi lagi sebuah lagu nomor 19. Tiap jam kami memerlukan Tuhan. Tiap waktu perlu Engkau Tuhanku, hanya suara-Mu dapat menghiburku. Tiap waktu aku perlu pimpinan-Mu, berilah anugerah-Mu, oh Tuhanku. Tiap waktu ku perlu Kau di dekatku, pencobaan datang, ku tetap teguh. Tiap waktu aku perlu pimpinan-Mu, berilah anugerah-Mu, oh Tuhanku. Waktu ku perlu suka dan duka, tinggal sertaku, jalan sertaku. Tiap waktu aku perlu pimpinan-Mu, berilah anugerah-Mu, oh Tuhanku. Waktu ini kita serahkan kepada pendeta Matius Tukiran untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom ibu-ibu cantik Komisi Wanita GKI Kanaan. Salam jumpa lagi dalam persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang masih terus dilanda pandemi COVID-19, namun kita masih bisa berjumpa melalui tayangan online dalam persekutuan Komisi Wanita kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang tidak asing bagi kita, yaitu perempuan-perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk petang hari ini. Atas anugerah-Mu kami masih diberi kesempatan untuk datang menikmati ibadah dan persekutuan secara online bersama-sama dengan ibu-ibu Komisi Wanita GKI Kanaan. Urapi hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayankan firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap ibu-ibu di tempat tinggal mereka masing-masing yang berinteraksi melalui tayangan persekutuan online ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada sore hari ini, saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang mengatakan demikian. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya tekankan lagi ayat yang ketiga bagian akhir. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Menarik sekali kata atau kalimat melayani dengan kekayaan. Kalau saya membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James, itu terjemahan yang dianggap cukup lama dan lebih mendekati bahasa aslinya. Di sana dikatakan kata kekayaan itu digunakan terjemahan substance. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan keseriusan, melayani dengan substansinya, ya, sesuatu yang berharga pada diri yang bersangkutan, yang bernilai. Itu kurang lebih maknanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menelisik sejarah tradisi orang Yahudi, biasanya perempuan-perempuan itu dianggap warga kelas nomor sekian. Ya, yang biasanya orang Yahudi kalau bangun pagi, terutama kaum laki-laki, Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa bangun pagi. Saya bersyukur karena saya lahir sebagai orang Yahudi, bukan bangsa kafir. Yang kedua, Tuhan, saya bersyukur karena saya hidup sebagai orang merdeka, bukan sebagai budak. Dan yang ketiga, Tuhan, saya bersyukur karena saya lahir sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan. Rupanya dia lupa ketika dia menyebut perempuan. Dia bisa lahir ke dalam dunia
ada seorang perempuan yang mengandung selama 9 bulan, melahirkan, membesarkan, dan sangat punya arti bagi hidupnya. Nah, orang Yahudi biasanya sangat menganggap remeh kaum perempuan. Perempuan dianggap orang nomor 2 atau nomor sekian. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas secara keseluruhan, ada banyak kaum perempuan yang diangkat harkat hidupnya, diberikan tempat secara proporsional, diberikan kehormatan, bahkan juga dilibatkan di dalam karya pelayanan Kristus. Nah, saudara, perikop bacaan tadi mengisahkan tentang beberapa perempuan yang disebut di sana. Ada Yohana, ada siapa lagi? Maria, ya, ada istri Kusa, ya, dan perempuan-perempuan yang lain. Nah, mereka bersama-sama mengikuti tim pelayanan dari Tuhan Yesus yang dikisahkan dalam ayat sebelumnya, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Pada waktu itu, kebiasaan mereka menuju satu tempat ke tempat lain itu tidak ada sarana transportasi, mobil, pesawat, atau yang sejenisnya seperti yang kita kenal. Ya, kalaupun mereka bepergian berkendara, umumnya kalau tidak naik keledai, ya naik unta. Tapi kalau kita telusuri kisah di dalam bacaan tadi, mereka lebih banyak dari satu tempat ke tempat lain dengan cara jalan kaki. Artinya mereka siap untuk berlelah-lelah, siap untuk berkorban, siap untuk kena terik matahari pada siang hari, ya, atau hujan, atau dinginnya cuaca pada malam hari. Tapi mereka semua punya kesediaan dan kerelaan untuk mengikuti rombongan Tuhan Yesus itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa mereka menyediakan diri sedemikian rupa? Apakah mereka adalah kaum pengangguran? Apakah mereka berarti lepas tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai istri, atau sebagai ibu bagi anak-anak? Bukan. Mereka melakukan semuanya itu tentu dijalani secara seimbang di tengah-tengah kesibukan dan tanggung jawab sehari-hari mereka sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga yang bertanggung jawab. Tapi mereka punya semangat dan punya hati ikut berbagian di dalam pelayanan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kenapa mereka semua menyediakan diri untuk itu? Yang pertama, pasti mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami sentuhan kasih Tuhan. Dikisahkan ada beberapa di antara mereka yang sudah disembuhkan dari berbagai penyakit. Ada yang dibelenggu kuasa roh jahat. Mereka dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mereka sudah mengalami apa artinya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya,
rasa syukurnya kepada Tuhan itu melalui kesediaan diri mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa mereka melayani menggunakan apa yang berharga, apa yang bernilai, yaitu kekayaan. Dan kekayaan di sini bukan semata-mata dalam bentuk materi atau harta, tapi juga kekayaan dalam bentuk waktu, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk komitmen, dalam bentuk talenta. Pokoknya sesuatu yang bernilai, yang dianggap sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Mereka persembahkan itu sebagai tanda rasa syukurnya, sehingga mereka ikut terlibat di dalam pelayanan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa berimajinasi dan membayangkan kalau murid-murid yang 12 itu mereka menjadi anggota tim, menjadi kader, menjadi asisten, menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan Yesus ketika dia mengajar, ketika dia berkhotbah, ketika dia menyembuhkan orang. Mungkin dia sibuk sana-sini, ikut menggotong orang-orang yang sakit, ikut memapah, dan lain sebagainya. Nah, sementara ibu-ibu ini kira-kira tugas mereka apa? Mungkin mereka lebih banyak di belakang layar. Mungkin mereka tidak tampil secara fisik di depan orang banyak. Mungkin mereka berbeda tugas dengan para murid laki-laki yang 12 itu. Tapi bukan berarti pelayanan mereka tidak bernilai. Justru Tuhan menghargai jerih lelah mereka, karya mereka. Mungkin ibu-ibu atau perempuan-perempuan itu ada yang bagian seksi konsumsi, ada yang bagian seksi diakonia, ada yang bagian mengemas paket-paket sembako untuk didistribusikan kepada para orang-orang yang dilayani dari kota ke kota, dari desa ke desa itu. Dan dari mana mereka bisa mengumpulkan barang-barang materi dalam paket-paket yang mereka sediakan itu? Dikatakan bahwa mereka menggunakan kekayaannya, harta miliknya, kemampuan mereka untuk mengelolanya, dan mendelegasikan, kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara memberitakan Injil, tentu Injil itu inti daripada berita Injil itu adalah kabar sukacita, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu bisa kita sampaikan secara verbal, secara lisan, dan itu biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus, dibantu oleh ke-12 muridnya. Ya, tetapi memberitakan Injil juga tidak lepas daripada pelayanan yang bersifat materi. Mereka butuh makan, mereka butuh kebutuhan-kebutuhan finansial. Ya, kalau kita perhatikan di bagian lain, selain Tuhan Yesus berkhotbah dan mengajar, Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli. Ya.
Nah, dalam hal ini para perempuan pasti punya andil, punya kontribusi, punya peran nyata. Selain mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat yang mereka lakukan mungkin di balik layar, tapi mereka juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menunjang kelancaran dan kelangsungan pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Mungkin mencuci pakaian rombongan itu, ya, selain juga menyediakan konsumsi, masak, belanja, potong sayur, ya, belum lagi melakukan penyediaan dan pengadaan paket-paket yang perlu disediakan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan sampai hari ini, ibu-ibu lebih banyak menjalankan aktivitas di rumah, memasak, cuci baju, gosok baju, ngurus anak, ngurus cucu, ngurus suami. Ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan biasa. Tapi kalau kita melakukan itu dengan substansi, dengan inti daripada niat kita, semangat kita, hati kita, kasih kita, komitmen kita, semua itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal. Sambil potong sayur, ibu-ibu bisa mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, atau pekabar-pekabar Injil yang melayani, terutama melalui pelayanan-pelayanan yang lebih banyak dilakukan secara online belakangan ini. Ibu-ibu juga bisa berkontribusi melalui pengadaan, menjadi anggota tim diakonia, menjadi penyalur kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang memerlukan, entah itu anggota jemaat kita ataupun mungkin anggota masyarakat di sekitar gereja atau di tetangga kita. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui apapun yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhan bisa memakai kita dan memberkati pekerjaan dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan terus menyemangati kita, menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita, supaya dengan imunitas yang kuat, dengan iman yang teguh, kita juga ikut memberikan dukungan semangat, memberikan imunitas bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi anggota keluarga kita, bahkan bagi sesama saudara seiman kita, dan siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan memberkati dan memakai ibu-ibu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu hari ini. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami masing-masing. Kami menyerahkan para ibu-ibu, anggota Komisi Wanita GKI Kanaan, dimanapun mereka berada. Di keluarga masing-masing, di tengah masyarakat, di lingkungan gereja, walaupun kami tidak bisa berinteraksi secara fisik, secara tatap muka, namun kami terus dengan iman, dengan penuh keyakinan akan kuasa dan kedaulatan Tuhan yang sudah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menikmati anugerah keselamatan, dan memberikan talenta-talenta kepada kami, memberikan segala sesuatu yang bernilai dan berguna melalui kehidupan kami. Kiranya semuanya itu dapat kami kelola secara benar dan bertanggung jawab, untuk bisa kami salurkan kembali sebagai tanda rasa syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah gereja kami, GKI Kanaan. Berkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun gerejamu berada. Berkatilah bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Upaya-upaya medis yang terus dikerjakan, kebijakan-kebijakan yang terus dilakukan oleh bangsa dan negara kami, oleh para pengambil keputusan negeri ini. Tuhan berkati semua. Dan kami rindu pada akhirnya akan membawa hasil yang menggembirakan, yang membawa kebaikan bagi semua orang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu semua.
sore ibu-ibu semuanya, sehat-sehat. Hari ini saya mau terima kasih Ibu Lucy kasih saya kesempatan bisa sharing di online ini. Pertama, saya mau terima kasih pada Tuhan di tengah-tengah COVID ini. Dia berikan keluarga saya semua sehat-sehat. Ini satu berkat dan anugerah Tuhan. Saya sangat bersyukur dan terima kasih. Kedua, saya mau sharing mengenai suami saya. Suami saya kaki dia sakit. Sudah 6 bulan nggak bisa jalan. Jalannya harus pakai tongkat. Karena kaki kanan dia bengkak dan sakit. Tapi di tengah COVID ini, kami gak berani bawa dia ke rumah sakit cek dokter. Sampai bulan 7, menantu dan ponakan baru teman dia ke rumah sakit. Lihat dokter. Hasil cek darah, kata dokter asam uratnya tinggi sekali. Harus dioperasi buang kotorannya, baru bisa sembuh total. Tapi sudah operasi sampai sekarang udah 2 bulan lebih. Kakinya masih belum sembuh total. Masih sakit. Saya sangat bingung dan stres harus gimana. Kata anak saya, "Ma, kita harus doa terus. Kaki papa akan baik." Iya, saya percaya Tuhan pasti buka jalan buat suami saya. Rencana Tuhan saya tidak tahu. Tapi saya yakin percaya rencana Tuhan indah dan baik buat keluarga saya. Karena Tuhan itu baik dan penuh kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Di sini saya masih mau terima kasih Pendeta Andi, Semu, Pendeta Lydia, Bu Desi, Bu Sifra, Mary, dan ibu-ibu KW, dukung doa buat suami saya. Sekiranya Tuhan berkat kalian semuanya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah Komisi Wanita, kami bangkit berdiri dan kami akan membaca slogan dari gereja kami. GKI Kanaan, bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup, siap berubah. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Komisi Wanita sampai di sini. Bye-bye.